Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan dan mengakui bahwa sebenarnya Rocky Gerung itu pintar tapi tidak punya hati. Dia ibarat robot, itu pasti ada yang meremot. Nah, siapa yang meremot? Cari sendiri. Persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremut. Cari sendiri tuh siapa yang meremut. Muldoko juga menegaskan sebagai KSP dia ada di barisan paling depan kalau ada mereka yang menyinggung kehormatan presiden. Dan sebagai prajurit sudah biasa menghadapi kekerasan di medan perang itu tanpa kalkulasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai Apa yang dilakukan dan disebut oleh Rocky Gerung itu sudah termasuk kategori menyerang. Artinya kalau menyerang harus ada pertanggungjawaban. sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita. Karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Itu. Pak, tadi kan Bapak bilang ada yang Apapun yang dilakukan dan langkah yang diambil oleh relawan melaporkan Rocky Gerung di polda-polda di daerah itu merupakan langkah yang tepat dan itu sangat disetujui oleh Muldoko. Pak Rocky ke polda-polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP, Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau Menyebut presiden bajingan tolol menurut Muldoko sudah termasuk kategori menyerang dan sama sekali tidak bisa ditoleransi. Harus ada sesuatu yang bisa menjadi pelajaran untuk itu bagi mereka yang melakukan hal tersebut. Pernyataan Pak Rocky ini selain menyebutkan presiden, apa Pak motif dibaliknya, Pak? ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Nggak boleh sembarang. Sementara itu Rocky Gerung dalam konferensi persnya di hadapan wartawan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah bentuk kritik dan bukan penghinaan, karena yang dilakukan dan disebutkannya itu konteksnya itu adalah melekat dengan jabatan publik, sementara pribadi itu insik melekat di manusia. Ketika memiliki jabatan publik maka dia tidak memiliki wewenang untuk tidak bisa dikritik. Jadi apapun yang melekat di jabatan publik itu namanya kritik, bukan penghinaan. Kan itu banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh.
Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan. Itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif. Oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Itu intinya itu. Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relawan, itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam 1 minggu ini orang berselisih itu. Ini hinaan atau kritikan kan, dasarnya itu kan. Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang itu. Oke, dia punya persepsi itu. Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss chocolate, dapat coklat dari Swiss itu. Ya udah biasa aja. Nah supaya itu ditertibkan, biarkan proses hukum ini. Pak Hasto datang ke melakukan langkah hukum, oke. Kalau udah ada langkah hukum buat apa demo kan, itu intinya. Tetapi ya silakan juga kalau demo, asal jangan pakai kekerasan. Dan tadi saya ucapkan apa poin Pak Muldoko, kalau Pak Muldoko ucapkan itu pasang badan, itu pengertian provokatifkah atau memang itu sekedar ulah humoris dari Pak Muldoko? Saya pakai kata ulah humoris ya. Nanti Anda bahas lagi itu kok ulah tapi humoris itu. Ya kita kan ulah itu kan, tapi dengan bentuk humor mungkin ya saya pasang badan tuh. Karena kata pasang badan pun itu kata yang udah biasa di kalangan anak. Gue pasang badan buat lu ya. Jadi soal semacam itu. Nah bagian ini nanti kita bicara di dalam persidangan atau pertarungan akademis kalau ini masuk ke ranah hukum. Jadi saya ucapkan sekali terima kasih. Oke. Selamat sore Bang Rocky. Saya Ahmad Riyad dari Tempo.co. Saya ingin bertanya, kalau misal tadi dari penjelasan Bung Rocky, artinya dari kasus ini memunculkan pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, mungkin saya ingin tanyakan adalah dari Bung Rocky sendiri, perbedaannya antara kritik terhadap pejabat publik dengan penghinaan terhadap pejabat publik, itu menurut Bung Rocky seperti apa? Ini yang namanya kritik, ini yang namanya penghinaan. Kritik itu artinya saya terangkan kontradiksi di dalam kebijakan itu. Menghina artinya pada orang. Bagaimana bisa menghina pejabat publik? Kan tadi saya terangkan, martabat itu melekat pada manusia ansih, namanya human dignity itu. Anda punya martabat. Pejabat publik nggak boleh kita berikan martabat individu itu pada pejabat publik. Kenapa? Pejabat publik itu diangkat berdasarkan kesepakatan sosial. Itu sama dengan hal yang berlangsung hari-hari. Pak Jokowi adalah bapak kita itu. Karena itu dia nggak boleh dihujat, dikritik, apalagi dihina. Itu menyamakan kedudukan publik, tubuh publik presiden dengan tubuh privatnya. Itu ada dalam sistem kerajaan. Kayak itu yang saya maksud, wartawan mesti bisa bedakan dong soal semacam itu. Bapakmu dan bapakku, bapak kita, dia bikin kesalahan, tetap kita maafkan. Seumur hidup dia tidak bisa ganti sebagai bapak. Presiden itu dipilih hanya 5 tahun. Kayak itu dasarnya. Jadi sekali lagi, martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Itu fundamental di dalam organisasi pikiran yang sehat tentang demokrasi. Bisa nggak? Atau saya terangkan dulu lah hal yang lebih filosofisnya. Dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Nggak mungkin salah raja itu. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya itu. Karena itu ada nama si raja itu. Tapi sekarang kan kita pilih republik, ini kan bukan sistem kerajaan itu. Sehingga tubuh publikannya beda dengan tubuh privatannya itu kan. Jadi itu intinya. Jadi saya dapat kesan bahwa memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu karena kita masih panjang berdemokrasi. Itu satu waktu mungkin bisa diterima. Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan itu. Mestinya dari awal dia scrutinize saja kan. Oh ini adalah tubuh publik, ini adalah tubuh privat tuh. Hinaan hanya boleh tiba di tubuh privat, bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Bisa bedain nggak tuh? Sekasar-kasarnya Anda itu bukan pada orang, itu pada jabatan itu, pada kedudukan publiknya.
Ukurannya cuma satu, Anda boleh maki segala macam pejabat publik, kecuali ujung hidungnya Anda sentuh, maka Anda sentuh tubuh privatnya. Otonomi tubuhnya terganggu tuh. Hanya itu. Anda sentuh dengan ucapan dengan jarak 0,1. Dengan semakin meluasnya persoalan terkait kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung, menurut Rocky Gerung ini menunjukkan bahwa negara kita belum siap untuk tiba di demokrasi yang ideal. 1 milimeter itu nggak ada soal. Tetapi itu masih jauh dari pengertian kita tuh. Hal yang masih berlaku. Mungkin 5-10 tahun lagi baru kita paham bahwa oke, itu dia pejabat publik, dan pejabat publik juga mengerti bahwa dia jadi pejabat publik, maka dia mesti siap sedia untuk dikritik, bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena kita gaji dia, itu soalnya kan. Sama seperti selebritis marah-marah kalau dikritik. Loh, Anda dapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure. Oleh karena itu, di balik keagungan Anda juga akan dicaci. Itu konsekuensi jadi selebritis. Melapor kemana? Nggak bisa selebritis melapor. Udah itu dalilnya tuh. Kalau nggak mau tampil ke publik, ya udah jangan jadi selebritis kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman sekalian kita belajar sama-sama itu supaya saya inginkan ada keheningan lagi dan kita bikin refleksi apakah kasus ini bisa jadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencerna nilai-nilai demokrasi itu. Dan dulu salah satu filsuf yang pemikir demokrasi, Jean-Jacques Rousseau, satu waktu dia ditanya sama wartawan tuh, apa penyebab Roma itu yang demokratis hancur itu? Kata Jean-Jacques Rousseau, kebebasan itu atau demokrasi itu seperti buah. Dia bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah, lambung kita itu nggak sehat semua, sehingga gagal cerna marah gitu kan. Itu udah salah kan. Padahal salah sendiri kenapa lambungnya nggak sehat. Oke, tadi ya baik. Tadi mic-nya di mana? Nah, tolong dibantu ya. Kritiknya ada dua. Yang pertama, kritik terhadap undang-undang Omnibus Law yang selama ini sudah ada penolakan, sudah ada demo dari buruh, tapi kemudian tidak direspon oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu, dan juga kritik terhadap dan juga penolakan terhadap ibu kota negara IKN yang sebenarnya memang sesuatu yang harusnya memang ditolak. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibawa ke jalur hukum oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang sudah tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR, bahwa intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa. Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Nggak usah saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan
untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik gitu. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia tuh. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi itu. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang tuh kan. Jadi nggak ada soal di situ tuh. Sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu tuh, mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh, ya sebetulnya memperoleh pendapatan tuh. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu. Masa menipu tuh, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya yang komporin. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan udah dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ tuh? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam tuh. Oke, itu kasus Beli pertama tuh, kasus yang menyebabkan terjadinya keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu ya oke, dicari cara supaya diabort. Jadi
kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar, segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya itu bertahan jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam, bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu yang disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan. Apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis to bisnis, ya oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat. Rocky Gerung juga meminta maaf, tetapi bukan meminta maaf kepada PDIP ataupun minta maaf kepada Jokowi, tapi dia meminta maaf atas sesuatu yang terjadi kemudian yang oleh banyak orang disebut keonaran atau kegaduhan. Sebenarnya itu adalah sebuah polemik, dan sebenarnya berita pun ketika dilempar ke publik dia akan menimbulkan polemik. Jadi saya minta maaf karena memang itu tugas sebagai akademisi dan dia tidak akan menghentikan langkah-langkah, upaya-upaya untuk terus melakukan kritik terhadap penguasa. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba-tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih tuh. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali itu. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko itu. Saya jawab aja. Pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga.
Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga tuh. Berkali-kali buruh minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi udah putuskan duluan itu. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL kan. Kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh. Teman-teman. Nah, sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu tuh. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya tuh. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun seperti ini. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincer untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai. WA grup saya dimaki-maki. Ya, kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu akun abal-abal. Udah lihat Rok, gua mau gorok lu seperti itu kan, bagaimana coba prinsip itu tuh. Padahal saya sendirian, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, teman-teman di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya tuh. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, oke, terima kasih. Bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi individu itu. Wartawan juga begitu. Gak ada yang secara persis membuat perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan. Dasar untuk mengatakan bahwa itu adalah kegaduhan dan keonaran juga harus dilihat dulu sejarahnya. Bagaimana ketika undang-undang itu ditetapkan di zaman penjajahan dulu. Jadi belum tentu kemudian polemik yang kemudian hadir setelah sebuah pernyataan dikemukakan itu bisa dikategorikan sebagai kegaduhan ataupun keonaran seperti yang dimaksud dalam undang-undang. Demikian kata si Rocky Gerung. Kan kita bisa antisipasi undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu. Aku tambahin satu lagi ya Bang Rocky. Yes. Kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud bilang kalau seandainya betul yang di Barreskrim ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden.
Tapi kata Pak Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses. Gitu. Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu. Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa gitu. Sekarang Anda tanya nggak, kegaduhan yang dimaksud Undang-Undang 46 itu setara nggak dengan polemik publik? Tanya dong pada Mahfud. Apa itu yang disebut social origins, asal usul dari pasal 14-15 Undang-Undang 46? Tanya pada dia. Kalau tidak menimbulkan polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu intinya tuh. Jadi anakronis keterangan Pak Mahfud. Bilang Pak Mahfud kok anakronis ya? Itu pentingnya wartawan scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik dia sama kegaduhan? Anda setiap hari Anda bikin headline polemis kok isinya tuh. Jadi itu tuh. Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu, tentang kegaduhan itu. Atau apa istilahnya tuh, selain kegaduhan disebut apa? Keonaran itu. Pada undang-undang tahun 46 itu, intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena undang-undang 46 tuh. Bisa. Oke, fair kan? Menyebalkan nggak jawaban saya? Ah, Santi.